Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran ketiga. Dalam pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari dua muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Untuk yang pertama kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang. Mungkin kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanan. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Nah, tahukah kalian siapa tokoh di bawah ini? Ya, benar. Tokoh ini adalah raja dari kerajaan Mataram, Sultan Agung. Nah, mari kita baca teks non-fiksi tentang Sultan Agung. Nanti setelah kalian membaca teks non-fiksi tentang Sultan Agung ini, kalian bisa menuliskan informasi yang sudah kalian ketahui ataupun informasi yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Baiklah, kita baca bersama-sama. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra giling. Sultan Agung menetapkan bahasa Pakungan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Itu tadi teks non-fiksi tentang Sultan Agung. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Pahlawan tadi selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Para pahlawan ketika berjuang pasti bekerja sama dengan orang lain. Sekarang kalian bekerja sama untuk membuat loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Loop memanfaatkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Loop atau cahaya pembesar. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensa. Loop merupakan salah satu penerapan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Loop merupakan alat optik yang sangat sederhana. Loop berfungsi membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Benda yang besar diperbesar terletak di dalam titik fokus loop itu, atau jarak benda ke lensa loop lebih kecil dibandingkan jarak titik fokus loop ke lensa loop tersebut. Bayangan yang dihasilkan bersifat tegak, nyata, dan diperbesar. Itu sebabnya ketika kita melihat benda menggunakan loop, maka benda itu akan terlihat lebih besar. Pembiasan cahaya berarti pembelokan arah rangkaian cahaya saat melewati bidang batas dua medium bening yang berbeda indeks biasnya. Pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, bisa berupa air ataupun kaca. Sinar bias akan menjauhi garis normal ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat
rapat ke medium yang kurang rapat. Untuk membuktikan salah satu sifat cahaya dapat dibiaskan, kita dapat membuat loop sederhana. Alat optik yang paling sederhana adalah loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar terdiri atas lensa cembung ganda yang kedua sisi lensanya melengkung keluar. Nah, kemudian bagaimana cara membuat loop sederhana itu? Cara membuat loop sederhana, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan yang rata. Kedua, kita butuh air. Yang ketiga adalah kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil, yang nanti akan kita lihat dengan loop sederhana kita. Langkah kerjanya, yang pertama adalah isi kantong plastik dengan air. Kemudian ikat kantong plastiknya. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Kemudian bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ulangi dengan kantong plastik yang berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Kemudian bandingkan hasilnya. Oke, kalau begitu selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.